daerah pemilihan dan alokasi kursi, yang kedua mekanisme pencalonan, yang ketiga metode pemberian suara. Mas Hasim, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat dan alhamdulillah pilkada 2020 bagaimana dijadwalkan sudah berjalan dengan baik. Ini suasana pilkada di suasana COVID ini gimana nih Mas? Beda jauh apa masih tetap berjalan seperti biasa ya? Ya, pilkada tahun 2020 ini boleh dikatakan unik ya atau spesial gitu ya. Karena dilaksanakan di tengah-tengah pandemi COVID. Yang namanya pandemi ini kan penyakit yang namanya virus corona ini tidak sekedar ada di dalam negeri di Indonesia, tetapi melintas negara ya dan menyebar di berbagai macam negara. Jadi sebetulnya dalam setiap pemilu atau pilkada itu ada satu tantangan ya yang harus diwujudkan, yaitu pemilu demokratis. Dalam situasi normal untuk mewujudkan pemilu demokratis itu kan bukan pekerjaan mudah. Semua pihak harus terlibat, semua pihak harus punya komitmen untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Pemilu demokratis itu adalah pemilu yang diselenggarakan dengan mewujudkan azas-azas penyelenggaraan pemilu itu, yang di Indonesia dikenal dengan luber dan jurdil ya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Itu kalau di Indonesia disebut luber jurdil. Kalau standar nasional istilahnya free and fair election. Itu sebuah tantangan tersendiri mewujudkan itu. Bukan, sekali lagi, bukan sekedar tanggung jawab KPU, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, peserta pilkada, pemilih, semuanya punya komitmen, harus punya komitmen yang kuat supaya proses pemilihan ini bisa berlangsung dengan demokratis ya. Dan dalam ukuran yang besar, standar demokrasi itu biasanya ditentukan oleh dua hal, partisipasi dan kompetisi. Nah, partisipasi ini keterlibatan semua pihak, terutama kalau lebih khusus lagi partisipasi pemilih. Orang atau warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih hadir dalam pemilihan. Kemudian yang kedua kompetisi. Kompetisi itu seberapa banyak orang kemudian bersaing, menjadi pesaing dalam pilkada. Itu tantangan pertama. Nah, dalam situasi COVID ada tantangan tambahan, yaitu bagaimana menyelenggarakan pemilu selain pemilu atau pilkada yang demokratis ya, juga yang aman dan sehat dari pengaruh penyebaran COVID. Oleh karena itu, mau tidak mau, standar ini pun harus kita gunakan, atau dikenal dengan istilah pilkada dengan standar protokol kesehatan COVID ya. Itu artinya apa? Pilkada yang demokratis tetap harus bisa dipenuhi. Yang kedua, diselenggarakan dalam situasi yang aman dan sehat menggunakan protokol kesehatan COVID ya. Ini menjadi standar, dan ini sebuah tantangan pada awalnya. Dan kemudian mau tidak mau KPU, penyelenggara pemilu, pemerintah, masyarakat, partai politik, semua harus berkomitmen untuk ini. Dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Jadi kalau dilihat sebenarnya urgensitas pilkada ketika COVID ini apa ya Mas Ati kata, banyak sebenarnya nih ormas-ormas, masukan masyarakat supaya pilkada ditunda gitu kan, sampai ibadah haji aja ditunda gitu. Tapi yang tidak bisa ditunda kan cuma pilkada aja nih gitu. Sehingga apa nih urgensitasnya sehingga jadi gitu. Begini, dari segi jadwal ya, secara garis besar Undang-Undang Nomor 10 2016 yang mengatur tentang pilkada itu menentukan bahwa untuk pilkada tahun 2020 ini pemungutan suara serentak itu diselenggarakan pada bulan September 2020. Maka kemudian berdasarkan itu KPU sudah membuat peraturan KPU tentang tahapan pilkada ya. Sudah dimulai sejak awal 2020. Nah, kemudian di tengah-tengah penyelenggaraan yang sudah mulai itu, masih di bagian awal ya, itu kemudian yang namanya serangan virus corona atau COVID ini mulai terasa di Indonesia. Yang kemudian mulai muncul di beberapa tempat itu sekitar bulan Maret ya. Maka kemudian KPU mengambil keputusan pada waktu itu pilkada ditunda
Seingat saya tanggal 21 Maret tahun 2020. Mengapa? Karena KPU memandang yang namanya COVID ini bukan sekedar hambatan atau gangguan yang potensial, tetapi sudah menjadi gangguan yang faktual. Itu buktinya adalah pada bulan Februari ketika KPU membuat rakor, ya, rapat koordinasi bimbingan teknis untuk pemutahiran daftar pemilih yang diikuti oleh KPU provinsi, kabupaten, kota yang menyelenggarakan pilkada secara bergelombang, ya, 3 gelombang. Sepulang dari situ, terutama peserta yang gelombang kedua di beberapa daerah itu terpapar COVID. Itu diantara pertimbangan, wah ini berarti sudah menjadi gangguan yang faktual bagi penyelenggara pemilu. Dan KPU mengambil keputusan kita stop dulu pilkada tahapannya atau penyelenggaraan pilkada kita stop atau ditunda, ya. KPU menerbitkan keputusan tentang itu. Lalu kalau mau diaktifkan kembali, mau dilanjutkan pilkadanya, kira-kira kapan? Karena ukurannya COVID, maka pada waktu yang jadi rujukan KPU adalah ada 2, ya, keputusan Presiden tentang penetapan status bencana nasional non alam COVID, ya. Kemudian yang kedua, keputusan Kepala BNPB pada waktu itu yang memperpanjang status tanggap darurat COVID sampai dengan 29 Mei 2020. Maka menggunakan ukuran itu, KPU memang tidak dalam keputusannya tidak menggunakan ukuran ditundanya sampai kapan, ya. Tapi dengan menggunakan ukuran 29 Mei, ini setidak-tidaknya ditunda dalam kurun waktu 3 bulan itu, 21 Maret sampai 29 Mei. Nanti lihat perkembangan. Nah, di tengah-tengah itu kemudian KPU berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR. Ini bagaimana untuk melanjutkan ini atau menyikapi ini. Maka ukuran KPU adalah pihak yang punya otoritas, yaitu pemerintah, dalam hal ini BNPB, ya, yang kemudian ditugaskan sebagai Satgas COVID waktu itu, atau gugus tugas COVID waktu itu, untuk KPU menanyakan 2 hal. Yang pertama, kira-kira pandemi COVID yang menjalar di Indonesia itu selesainya kapan? Yang kedua, kalau setelah dinyatakan selesai, artinya tanggap daruratnya itu sudah dianggap selesai, perlu waktu pemulihan nggak? Kalau perlu waktu pemulihan, itu sampai kapan kira-kira? Nah, itu yang kita jadikan ukuran. Dan sambil menunggu sikap itu, KPU membuat ancangan, ya, 3 opsi. Pilkada serentak dilakukan pada 9 Desember 2020, atau Maret 2021, atau September 2021. Nah, di antara pertimbangannya begini, bagaimanapun tujuan pemilu, tujuan pilkada itu kan membentuk pemerintahan, ya, sehingga supaya pemerintahan di daerahnya tetap berjalan, ada kepala daerahnya. Yang kedua, kalau dilihat dari sekian banyak daerah yang ikut pilkada itu, sebagian besar 270 daerah pemilihan ini, ya, sebagian besar itu masa jabatannya kepala daerahnya habis Februari 2020. Sehingga mau nggak mau kan sebelum itu harus sudah ada pejabat terpilih, gitu, ya. Nah, untuk sampai ke situ kan harus tersedia calon terpilih sebelum berakhirnya masa jabatan. Nah, dari situlah kemudian yang dianggap rasional, gitu, ya, itu Desember 2020 dan ditetapkan tanggalnya 9 Desember, hari Rabu. Nah, karena itu kemudian disepakati untuk dilanjutkan pilkadanya, dan sekali lagi kembali ke bagian awal tadi, ya, selain standar pemilu demokratis dalam pilkada 2020 ini juga ada standar protokol COVID. Maka KPU menyatakan, mengajukan syarat kalau ini ditetapkan untuk dilanjutkan pilkada ini, maka pemenuhan standar protokol COVID itu adalah sesuatu yang mutlak, dan itu kemudian disepakati bersama, dan pemerintah menyiapkan anggarannya untuk penyediaan APD, alat pelindung diri, bagi penyelenggara maupun bagi pemilih. Nah, pada waktu penundaan itu ada beberapa kegiatan yang tertunda, ya, dalam kurun waktu 3 bulan itu, yaitu pembentukan PPS, panitia pemilihan di tingkat desa kelurahan, kemudian verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, kemudian pemutahiran daftar pemilih. Nah, 3 ini yang kemudian tertunda. Maka kemudian begitu pilkada dinyatakan dilanjutkan, diputuskan pada bulan Juni,
15 Juni itu tanggal formil ya, tanggal patokan pilkada dilanjutkan kembali. Itu kegiatan tadi kemudian dilanjutkan pembentukan PPS, pemutakhiran daftar pemilih, dan verifikasi faktual untuk bakal calon perseorangan. Nah kalau kita hitung 3 bulan ya, Maret, April, Mei, dan Juni mulai lagi, maka kemudian kalau ditarik mundur ya hitungannya jatuhnya di Desember tadi itu. Tapi sekali lagi syarat tadi harus dipenuhi. Maka ketika dipenuhi, kegiatan yang melibatkan banyak orang ya, maksudnya banyak orang itu penyelenggara juga banyak terlibat. Pemutakhiran daftar pemilih ini kan modelnya door to door ya, Pantarlih atau PPDB-nya itu verifikasi faktual atau coklit ya, pencocokan penelitiannya dari rumah ke rumah. Ini kan kemudian harus ketemu pemilih. Ini kan juga berisiko, maka harus dilengkapi dengan APD. Verifikasi faktual calon perseorangan ini juga begitu, harus ketemu pendukungnya. Kan. Kemudian pembentukan PPS, ini kan juga rekrutmen banyak orang, ada proses seleksinya. Ini semuanya harus dipenuhi dengan itu. Dan alhamdulillah dalam proses 3 kegiatan yang katakanlah ya melibatkan banyak orang ini, tidak boleh dikatakan tidak ada catatan yang kemudian menjadi istilah umumnya ya, klaster pilkada, penyebaran COVID di kegiatan yang banyak tadi. Nah kemudian dalam perkembangannya tentu setelah penetapan calon ini yang ribut, rame, soalnya kecenderungan kita ya pada saat orang mau mendaftar itu kan arah-arahan dari kantor partai atau dari rumah si calon gitu ya, arah-arahan. Wah ribut kan, orang jadi khawatir. Wah kalau kayak gini nggak ada jaminan kemudian pilkada tidak menjadi klaster COVID. Maka kemudian KPU bergerak cepat, KPU, Bawaslu, pemerintah, dan KPU kemudian melakukan sejumlah revisi ya peraturan KPU. Jadi selain dalam rangka untuk pemenuhan protokol COVID tadi, KPU membuat peraturan, membentuk peraturan nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pilkada dalam situasi COVID ya. Dan ternyata sejumlah aturannya belum memenuhi situasi lapangan, nah, kira-kira begitu. Ternyata pendaftaran calon banyak orang itu, walaupun sesungguhnya sudah diatur calon kalau mau hadir itu harus sudah tes swab dan hasilnya negatif. Kemudian yang bisa masuk kantor KPU juga dibatasi, hanya calon, pimpinan partai politik ya, ketua, sekretaris, dan LO, dan teman-teman Bawaslu yang akan mengawasi proses pendaftaran calon itu. Dan juga sudah menggunakan standar protokol COVID, duduknya juga diatur jarak dan segala macam gitu ya. Tapi itu pun juga ada juga calon yang hadir tidak patuh pada protokol COVID ya. Dia datang katanya sudah tes swab, tapi hasilnya belum dibawa nih. Tapi udah terlanjur datang, nggak taunya begitu stafnya ikut nyusul ke situ bawa hasil tes swab positif. Nah, ini menggegerkan banyak pihak kan. Akhirnya peraturan KPU nomor 6 2020 kita revisi lagi untuk memberikan jaminan ya bahwa pilkada tidak menimbulkan kerumunan dan kerumunan itu tidak menimbulkan penyebaran COVID. Kita lakukan beberapa perubahan, diantaranya nanti penetapan calon tidak boleh arah-arahan. Kalau ada arah-arahan kemudian penetapannya ditunda. Demikian juga penetapan pengundian nomor urut itu juga dibatasi, siapa yang hadir juga nggak boleh bawa arah-arahan. Kalau ada arah-arahan maka kemudian penetapan nomor urut juga akan kita tunda. Nah ini tadi banyak usulan. Kalau ada calon seperti ini didiskualifikasi aja ya. Nah dalam konteks seperti ini KPU tidak sampai melangkah sampai ke sana karena apa? Kita kan juga melihat ketentuan di undang-undang. Di undang-undang hal-hal yang menjadikan seseorang dapat dibatalkan pencalonannya atau didiskualifikasi itu terbatas ya. Misalkan seperti penggunaan mahar dalam pencalonan. Kemudian yang kedua money politics ya. Kemudian penyalahgunaan wewenang bagi petahana. Kemudian apa itu namanya money politics yang TSM ya, terstruktur, sistematis dan masif.
Dan ada lagi yang ini penerimaan sumbangan dana kampanye dari sumber-sumber yang dilarang ya. Itu juga bisa menimbulkan itu. Maka kemudian kalau di peraturan KPU dibuat sanksi administrasi berupa pembatalan calon atau diskualifikasi yang itu tidak ada dasarnya di undang-undang bisa jadi problem. Maka kemudian sanksi-sanksi administrasi yang kita bisa berikan adalah tadi itu. Kalau masih kerumunan, maka kegiatan ini bagi calon itu yang bawa kerumunan ditunda. Administrasi. Tapi tidak sampai pembatalan calon ya. Kemudian kalau kampanye dibatasi juga ya. Maksimal 50 orang bisa hadir, sehingga bentuk-bentuk atau jenis kampanye yang diatur di undang-undang tidak semuanya bisa dilaksanakan. Misalkan rapat umum, itu nggak bisa. Kemudian pertemuan terbatas yang semula KPU mengatur jumlahnya sekian ribu orang di area tertentu, waktunya jam sekian, itu juga tetap bisa dilaksanakan tapi dibatasi yang hadir. Pertemuan tatap muka juga begitu, tetap bisa dilaksanakan tapi dibatasi yang hadir, dan juga istilahnya jaga jarak itu jarak dalam arti antar orang dan juga jarak waktu. Karena keseringan juga bisa menimbulkan risiko ya bagi pemilih maupun si calon. Karena kita tahu dalam kegiatan-kegiatan kemarin itu ada beberapa bakal calon yang meninggal karena COVID. Bahkan beberapa hari menjelang pemungutan suara ada calon wakil gubernur yang meninggal karena COVID ya. Nah, untuk menghindari itu semua diperketat lah aturannya. Dan kemudian muncul gagasan baru, kampanye secara online atau secara daring. Nah, semula kampanye model ini sudah dikenal gitu ya. Tapi kan kadang-kadang ya untuk menunjukkan efek bahwa dia seseorang calon, pasangan calon punya pengaruh, itu kan menunjukkan seberapa banyak massa yang berkumpul ya. Apakah mau pakai orasi, pakai dangdutan atau konser musik, ini biasanya ditunjukkan itu. Tapi karena itu kan sekarang nggak mungkin lagi dilakukan ya. Sehingga kemudian yang banyak dilakukan adalah kampanye secara online menggunakan media-media sosial. Kemudian kampanye tatap muka tapi secara online, itu yang kemudian banyak dilakukan oleh calon. Itu diantaranya yang berkaitan dengan standar protokol COVID. Demikian juga pada waktu hari H pemungutan suara, rekapitulasi, itu juga KPU memperketat itu. Jadi pada intinya APD disiapkan baik untuk petugas maupun pemilih. Kemudian di istilahnya itu C pemberitahuan ya kepada pemilih, itu juga dibuat ketentuan. Ya kalau dulu istilahnya C6 dalam pilkada ini kan C pemberitahuan. C pemberitahuan ya. Itu diberikan informasi bahwa pemilih diminta untuk hadir sudah menggunakan masker. Kalau dia lupa atau maskernya jatuh atau kotor, memang di TPS disediakan. Tapi pada intinya diminta sudah bawa masker. Kemudian kehadiran di TPS juga diatur waktunya. Di undang-undang dan juga di peraturan KPU kan diatur. TPS buka untuk pemungutan suara jam 7 sampai jam 13 ya. Tetapi diatur nama-nama tertentu nanti jam sekian, nama-nama tertentu yang lain lagi nanti jam sekian, supaya tidak ada kerumunan ya di TPS. Demikian juga kalau sudah hadir, kalau terpaksa antri itu juga jaga jarak 1 meter minimal. Sebelum masuk TPS juga diperiksa suhu dengan ukuran 37,3 derajat ya. Nanti kalau melampaui itu segera dipersilahkan untuk milih di bilik khusus dan diminta segera pulang ya, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, kira-kira begitu. Alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Sampai dengan saat ini tidak ada laporan misalkan ya penyelenggara yang meninggal saat bertugas di TPS, kemudian pemilih yang meninggal pada hadir di TPS. Demikian juga tidak ada kabar atau informasi atau laporan tentang petugas yang setelah itu terpapar ya. Paling tidak kita mengamati itu begini, masa inkubasinya ini kan istilah medisnya ya, penyebaran atau penularannya biasanya kan 14 hari. Maka ibaratnya deg-degannya KPU itu pada hari H dan H plus 14 setelah tanggal 9 Desember, kalau ditambah 14 hari jatuhnya kan 23 Desember. Maka mendekati tanggal 20 Desember itu KPU juga deg-degan.
siapa tahu ada laporan penyebaran COVID di TPS pada waktu itu atau di area pemungutan suara pada waktu itu. Alhamdulillah sudah terlampaui ya 23 Desember dan alhamdulillah tidak ada laporan yang mengabarkan tentang klaster baru penyebaran COVID karena pilkada. Nah ini saya kira patut kita syukuri bersama. Pilkada berjalan dengan baik, kemudian protokol COVID juga dipatuhi. Bahkan H+1 Kepala Gugus Tugas sudah membuat penilaian bahwa tingkat kepatuhan protokol COVID dalam pilkada itu angkanya 96%. Ya. Nah ini kan menunjukkan kerjasama, kolaborasi kita semua, ketaatan terhadap standar protokol COVID dalam pilkada itu sudah sangat bagus dipatuhi. Ya mungkin ada sedikit catatan yang menarik ya Pak dari apa yang tadi disampaikan, kayak seperti pilkada tetap dilanjutkan dengan segala perubahan regulasi yang kemudian KPU menganggap bahwa tidak berwenang untuk melakukan diskualifikasi karena tidak ada dasar hukumnya. Nah kira-kira ketika perumusan Perpu perubahan Undang-Undang Pilkada itu sempat ada pembahasan nggak terkait dengan aspirasi-aspirasi para pemantau atau pegiat pemilu ini untuk dirumuskan untuk sanksi administrasi diskualifikasi bagi paslon yang melanggar protokol? Ya, jadi karena di Undang-Undang Nomor 10 2016 itu yang mengatur tentang pemungutan suara serentak itu pada bulan September 2020 ya. Maka kemudian ketika disepakati Desember itu instrumen hukum pertama yang harus dilakukan penyesuaian kan undang-undang. Maka Presiden menerbitkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang menyatakan pemungutan suaranya itu dilakukan Desember 2020. Dan Perpu ini nomor 2 tahun 2020 dalam beberapa waktu kemudian dibawa ke sidang DPR, disetujui dan belakangan menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 ya. Karena pada waktu itu yang dipikirkan pada prinsipnya tentang waktu dan kemudian tentang mekanisme penundaan dan mekanisme pengaktifan kembali tahapan pilkada, makanya terpikir itu. Sebetulnya ada beberapa hal Mas yang dipikirkan tentang bagaimana mengatur sanksi supaya kemudian semua orang taat ya. Apakah instrumennya sampai di level undang-undang atau tidak. Nah beberapa pihak menyatakan untuk soal COVID tidak perlu diatur di undang-undang pilkada karena undang-undang yang lain juga sudah mengatur gitu, pemberian sanksinya. Nah di sisi lain yang menurut saya penting pada waktu itu adalah metode pemungutan suara. Karena sistem pemilu itu ada setidak-tidaknya ada 4 aspek strategis ya. Yang pertama daerah pemilihan dan alokasi kursi, yang kedua mekanisme pencalonan, yang ketiga metode pemberian suara, kemudian pemberian suara atau metode pemungutan suara, kemudian yang keempat electoral formula atau rumus menentukan siapa yang menang gitu ya. Nah karena metode pemberian suara ini bagian yang penting, ini juga diatur di undang-undang. Maka kemudian kami berpikir begini, belajar dari Korea Selatan ya. Korea Selatan itu pemilu di era pandemi COVID ini justru partisipasinya tinggi dan kemudian boleh dikatakan tertinggi sepanjang sejarah pemilu di Korea Selatan. Pertanyaannya kok bisa? Ternyata ini berkaitan dengan metode pemungutan suara. Di sana digunakan yang pertama adalah early voting, pemilihan lebih awal dengan menggunakan metode pos ya. Pemilih kemudian dikirimi surat suara lewat pos dan kemudian mengirim balik ya, kepada KPU. Yang kedua model kotak suara keliling atau istilahnya drop box itu. Nah KPU semula mau menawarkan ide ini karena mau nggak mau kalau hanya diatur di level peraturan KPU bisa dianggap tidak kuat ya, harus di level undang-undang. Dan inspirasi ini sesungguhnya sudah ada, yaitu pemilu 2019, terutama untuk pemilih kita di luar negeri. Ada yang dikenal dengan early voting pakai pos dan ada yang namanya drop box ya. Nah nampaknya karena di level undang-undang tidak diatur tentang hal ini dan juga tidak sempat diatur tentang hal ini ketika perubahan undang-undang pilkada, maka kemudian tidak jadi digunakan yang pos ya.
Tapi yang kotak suara keliling ternyata ketika kita cek di peraturan KPU tentang pemungutan suara pilkada itu dikenal untuk melayani pemilih yang sakit di rumah atau di rumah sakit. Maka dalam pandangan KPU ini sudah cukup digunakan, dan kemarin juga dipraktekkan, yaitu 2 orang anggota KPPS membawa kotak suara, dikawal oleh disaksikan oleh Panwas dan juga saksi kalau kotaknya ini dibawa untuk melayani pemilih yang sakit di rumah. Dan di beberapa daerah kami dapat laporan teman-teman menggunakan KPPS menggunakan baju hazmat menghadiri pemilih yang mengunjungi pemilih di rumah yang sedang terkena COVID ya, dan juga ke rumah sakit. Tentu saja untuk yang rumah sakit kami nggak boleh gegabah karena ini namanya juga rumah sakit ya, merawat orang sakit COVID, harus sepengetahuan, persetujuan dan rekomendasi dari petugas medis yang bertanggung jawab di sana. Tapi dalam prakteknya yang kami ketahui, layanan pemilih yang terkena COVID di rumah itu terjadi dilakukan. Alhamdulillah juga berlangsung baik. Yang itu diantara beberapa perubahan pengaturan ya dalam situasi COVID tadi itu. Bahwa kalau ada pelanggaran yang sifatnya drastis, terutama yang potensial terjadi penularan COVID ya, itu diberikan sanksi. Tetapi levelnya tidak sampai pembatalan calon. Misalkan kampanye ketahuan lebih dari 50 gitu. Itu di peraturan KPU memberikan mandat kepada Bawaslu untuk memberikan sanksi, dapat membubarkan dan bisa memberikan sanksi untuk kampanye jenis serupa di beberapa hari berikutnya dilarang dilakukan sebagai bentuk sanksi. Alhamdulillah boleh dikatakan ya relatif kepatuhannya tinggi lah terhadap hal ini. Terakhir mungkin ya Mas ya, ini kan pilkada sudah selesai. Hasil pungut hitung ternyata dari peserta-peserta itu banyak yang tidak puas gitu kan, terbukti dengan mereka mengajukan ke MK. Jumlahnya ratusan lebih gitu, ada 100, informasi 102, 135, jadi banyak lah, sebagian besar mayoritas tidak puas dengan hasil pungut hitung yang diselenggarakan. Nah, KPU melihat fenomena ini nih gimana Mas? Apa perlu ada perbaikan sistem transparansi ketika penghitungan setiap di TPS-nya gitu, atau gimana gitu maksudnya lebih transparansinya? Ya, jadi dalam catatan KPU sampai terakhir ya batas waktu pendaftaran gugatan ke MK, perselisihan hasil pilkada 2020 itu ada 135 perkara yang didaftarkan. Tetapi ini kan belum tentu kemudian jadi perkara yang akan disidangkan, karena menurut peraturan MK untuk perkara yang didaftarkan bisa disidangkan itu harus masuk di register MK, register perkara. Untuk bisa masuk register perkara itu MK punya kriteria-kriteria tentang batas, ambang batas antara perolehan suara calon yang menang dengan yang menggugat. Ada ambang batasnya untuk pilgub maupun pilkada bupati wali kota. Nah, yang kedua, memang sejak perubahan konstitusi ya, dibentuknya Mahkamah Konstitusi itu diberikan wewenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Hasil pemilu ini ada beberapa makna ya. Yang pertama hasil berupa suara, perolehan suara. Yang kedua perolehan kursi. Nah, ini untuk pemilu DPR, DPRD. Kemudian penetapan calon terpilih. Penetapan calon terpilih itu presiden, pemilu DPD, pilkada, termasuk DPR, DPRD ya. Jadi hasil pemilu ada 3. Yang digugat itu adalah hasil pemilu yang makna pertama tadi itu, perolehan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon. Nah, bisa jadi ya orang menggugat itu adalah orang yang kecewa atau tidak puas terhadap hasil yang diperoleh ya. Tetapi di sisi lain mekanisme mengajukan komplain atau keberatan atau gugatan ke MK itu adalah mekanisme demokratis yang dianggap ada kemajuan kedewasaan politik. Jadi orang kalau nggak puas kemudian dulu ya istilahnya bakar kantor KPU, bakar kantor Bawaslu atau bakar rumahnya calon gitu ya, bikin kerusuhan ya. Tapi ini kemudian ada kanalisasi secara hukum lewat Mahkamah Konstitusi. Dan di satu sisi harus kita pandang ini positif, orang kemudian menyalurkan ketidakpuasannya lewat jalur hukum ya di Mahkamah Konstitusi. Tentu saja
kami KPU, jajaran KPU yang menyelenggarakan pilkada akan memeriksa nanti kalau sudah dapat bahan permohonannya apa, dan itu akan jadi bahan bagi KPU untuk menyiapkan diri menghadapi persidangan itu. Nah, dalam situasi yang seperti ini bisa jadi ya, sekali lagi memang bisa jadi para pemohon mendalilkan sesuatu yang dilihatnya itu ada ketidakwajaran gitu ya. Ada ketidakwajaran atau ada kesalahan dalam penghitungan atau rekapitulasi suara. Tapi KPU sudah menyiapkan sistem juga untuk mengontrol itu. Jadi seperti yang sudah ya, pemilu mulai diperkenalkan di pemilu 2004 ya, kemudian makin hari dikembangkan oleh KPU dari periode ke periode, yang muncul istilah sistem informasi penghitungan suara ya, diperkenalkan pemilu 2014, digunakan juga di pemilu 2019. Kemudian untuk pilkada ini ada yang namanya sistem informasi rekapitulasi. Jadi kalau situng dulu itu C1 hasil di TPS di-scan oleh KPU Kabupaten Kota diunggah, sehingga siapapun bisa mengontrol nih, ini benar atau salah, sudah dikoreksi atau belum gitu ya. Kemudian sekarang ini menggunakan metode difoto pakai handphone, C-planonya itu ya. Ini untuk istilahnya sistem informasi rekapitulasi. Ini juga ada fungsi publikasinya sehingga publik bisa mengontrol dari proses-proses itu. Dan mekanisme ini juga dalam rangka siapapun ya, termasuk KPU di pusat, publik melakukan kontrol terhadap proses penghitungan suara. Dan nanti persidangan terbuka di MK juga menjadi salah satu salah satu forum ya untuk menguji apakah kinerja KPU dalam menyelenggarakan pemilu, terutama proses pemungutan penghitungan suara itu sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Nah, yang terakhir, Mas Marhadi, sekali lagi harus kita syukuri ya bahwa pilkada sudah berjalan. Soal penilaian apakah demokratis atau tidak, kita bisa melihat berbagai macam lembaga survei, dan sepanjang saya ketahui berbagai macam lembaga survei yang mempublikasikan ya opini publik merasa bahwa pilkada di tengah-tengah pandemi COVID ini dari aspek elektoralnya ya penilaiannya itu di atas standar rata-rata pilkada yang berkualitas ya. Dan yang patut kita syukuri juga partisipasi. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama kolaborasi kita semua, terutama bagi pemilih ya. Catatannya kalau target memang sejak awal ditargetkan 77,5% Mas. Tapi ini kan target sebelum ada pandemi ya. Begitu ada pandemi itu dari berbagai simulasi kita mendapatkan angka sekitar 60, di atas 60, di bawah 70, atau nanti ada yang di atas 70 sedikit, itu sudah bagus lah ya. Tapi alhamdulillah menurut catatan kami hitung-hitungannya juga di atas 75% ya. 75%. Itu kita syukuri ya. Dikit lah turun dari target sebelum pandemi ya. Betul. Dan kalau menurut lembaga survei partisipasinya itu di atas 76%, 76,sekian%. Dan kalau kita lihat ya catatan masing-masing daerah yang pilkada, itu kecenderungannya trennya mengalami kenaikan partisipasi. Contoh yang paling konkret itu Kota Medan. Kota Medan 5 tahun yang lalu pilkada partisipasinya angkanya hanya 25%. Tragis kan? Tapi sekarang ini alhamdulillah kita deg-degan juga, situasi normal aja 25%. Ini situasi pandemi bisa jadi sama atau turun. Alhamdulillah mengalami kenaikan, partisipasinya di atas 40%, 44, sekian. Seingat saya sekitar 44 atau 47%. Jadi kenaikannya juga sekitar lebih di atas 20% gitu. Dan di banyak tempat kecenderungannya naik, Mas. Bisa jadi ya, ini yang perlu disurvei ya, perlu dilakukan penelitian. Bisa jadi apa? Ini berkorelasi dengan tadi catatannya Kepala BNPB bahwa kepatuhan kepada protokol COVID itu bagus, ya 96%. Bisa jadi orang juga ingin berbondong-bondong untuk menunjukkan bahwa kami nggak takut hadir pilkada dalam situasi COVID, asal
atau dengan syarat terpenuhinya standar protokol. Saya kira itu. Terima kasih. Ada lagi? Cukup? Cukup. Cukup. Mas Hakim, terima kasih banyak atas waktunya dan pencerahannya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, rakyat Indonesia, berkenaan dengan kepemiluan dan partisipasi seluruh masyarakat bertambah dengan pencerahan dari Mas Hasim. Terima kasih, Mas Hasim. Terima kasih sama-sama. Semoga manfaat. Amin.